Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 19 Desember 2022. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audranda Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, seluas 171 hektar sawah warga di 5 desa di Mandailing Natal terancam gagal panen akibat banjir luapan dari Sungai Muara Batanggadis dan Muara Batang Angkola. Banjir setinggi 1 meter yang melanda persawahan warga di 5 desa di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal meluap sehingga luapan Sungai Muara Batanggadis dan Sungai Muara Batang Angkola ini mengakibatkan 600 hektar sawah warga terendam banjir. Dari 600 hektar yang terendam banjir tersebut, sebanyak 171 hektar sawah warga yang sudah siap panen ini akhirnya gagal panen. Sementara itu, akibat banjir yang berkepanjangan, banjir luapan yang terjadi di daerah ini akibat tingginya curah hujan di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Selatan yang disebabkan kedua sungai meluap dan merendam persawahan dan perkebunan milik warga. Kepala Dinas Pertanian Madinah Syiar Nasution meninjau ke lokasi untuk melihat secara pasti akan kondisi padi yang mengalami puso. Banjir di wilayah 5 desa ini sudah sering terjadi sehingga pemerintah berupaya membantu para petani dengan memberikan bibit dan pupuk kepada para petani yang terdampak banjir tersebut. Memang sampai saat ini, kalau memang boleh dikatakan puso, cuma 171 hektar padi sawah. Lebihnya bisa dipanen itu? Belum tentu, ini akibat dari hujan terus berkelanjutan. Jadi belum kita pastikan apakah memang ini bisa kita panen akibat daripada curah hujan yang sangat tinggi. Banjir yang diakibatkan meluapnya arus sungai Batang Serangan Kabupaten Langkat tidak hanya merendam ribuan rumah warga. Derasnya arus sungai juga menyebabkan ribuan batang kayu dan 2 ekor sapi ikut terbawa derasnya arus. Kayu yang hanyut menumpuk di jembatan Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yang diduga berasal dari hulu sungai. Banyaknya tumpukan kayu yang berada di jembatan membuat masyarakat bergotong royong untuk menyingkirkan sampah dan balok kayu yang berserakan. Pembersihan sampah dan tumpukan kayu ini agar jembatan tidak roboh jika air sungai kembali naik. Derasnya arus juga menyebabkan 2 ekor sapi mati dan mengapung di tumpukan kayu dengan kondisi aroma berbau busuk yang mencemari lingkungan. Tumpukan kayu di seputaran jembatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang mencari rezeki dengan mengumpulkan barang bekas untuk menambah penghasilan. Salah seorang warga, Wahyu, mengatakan aroma bau busuk dari bangkai sapi ini sudah meresahkan masyarakat sekitar. Untuk itu warga berinisiatif membersihkan tumpukan kayu dan sampah agar aliran sungai kembali lancar. Sampah-sampah yang sangkut di jembatan ini pada runtuh sudah. Dulu sana ada balok masih banyak di tengah sana lagi. Itu bisa menghancurkan jembatan. Dan ini hewan kita ini ada 2 ekor lembu. Pencemaran lingkungan dia. Bagaimana antisipasinya? Ya, tolonglah ditanggulangi dulu apa ini masalah hewan ini yang mati supaya aromanya tidak mencemari lingkungan kita. Ya, pemirsa, pasca kebakaran 1 unit mobil minibus menyebabkan 4 orang penumpang mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan secara intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuhan Batu Selatan. Adapun korban dari mobil minibus terbakar di Kota Pinang merupakan satu keluarga yang berasal dari Kampung Danau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang sedang melakukan perjalanan ke Kota Pinang. Pada saat terjadi kebakaran, seluruh penumpang masih di dalam mobil dan berhasil menyelamatkan diri. Namun keempat korban mengalami luka bakar berat bernama Siti Aminah yang merupakan istri Erwin, pemilik mobil tersebut. Julfahmi, ayah dan anak juga mengalami luka bakar berat dan juga turut menjalani
perawatan intensif. Dokter jaga IGD Rumah Sakit Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ade Setiawati mengatakan bahwa keempat korban yang dibawa warga adalah pasien pertama berusia 36 tahun, kedua perempuan usia 29 tahun, dan pasien ketiga yakni anak usia 13 tahun, serta pasien keempat berusia 1,5 tahun. Kondisi pasien 2 orang luka bakar berat dan 2 orang luka bakar ringan sudah ditangani oleh dokter bedah. Kondisinya pada saat masuk ada yang mengalami luka berat 2 orang, yang ringan ada 2 orang. Luka beratnya karena luas luka bakarnya itu yang perempuan hampir 42%. Nah yang anak-anak itu yang umur 13 tahun itu hampir 22,5%. Jadi sudah termasuk ke dalam luka berat. Guna mewujudkan situasi aman dan kondusif, tim gabungan Polres Mandailing Natal menggelar patroli di daerah rawan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Mandailing Natal. Sebanyak 100 personil tim gabungan Polres Mandailing Natal, TNI, Brimob, dan unsur pemerintah menggelar patroli cipta kondusif di malam menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Mandailing Natal. Personel patroli tersebut dibagi ke 2 daerah yang diduga rawan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades. Patroli cipta kondusif ini juga dilakukan di wilayah Pantai Barat yang merupakan daerah rawan pelanggaran hukum. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, tim gabungan melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada warga desa yang mengikuti Pilkades serentak tahun 2022. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Khairul Akbar Sidik mengatakan sebanyak 460 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Pilkades serentak. Diharapkan kepada masyarakat yang ikut melaksanakan Pilkades agar menjaga keamanan dan kekondusifan Pilkades serentak di Mandailing Natal. Dari kegiatan preemptif, baik itu deteksi dini, intelijen, maupun sosialisasi himbauan kepada masyarakat sudah kita laksanakan. Termasuk malam hari ini kegiatan patroli cipta kondisi, patroli gabungan, TNI, Polri, dan pemerintah ini juga termasuk dalam upaya untuk meredam dari kerawanan tersebut. Pemirsa, kami ajak Anda untuk informasi lainnya untuk memeriahkan perayaan Hari Natal di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara membelikan pakaian kepada ratusan anak umat Kristiani yang kurang mampu. Menyambut Hari Natal dan Tahun Baru, sebanyak 236 orang anak umat Kristiani yang kurang mampu dibawa oleh Bupati Labura Hendrianto Sitorus ke salah satu toko pakaian yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Aikanopan. Setiap anak mendapatkan 3 pasang per orangnya dan bebas memilih sesuai selera masing-masing. Aksi sosial ini dilakukan setelah mendapatkan data dari panitia di saat beliau menghadiri perayaan Natal Oikumene di Aula Ahmad Dewi Syukur, kantor Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara. Salah seorang anak kurang mampu yang ikut berbelanja pakaian yakni Firman Jaya mengatakan mereka mengaku sangat senang karena diajak berbelanja pakaian hari Natal oleh Bupati Labuhan Batu Utara. Milih-milih baju. Beli baju ya? Ya, Siapa yang beliin? Bapak Bupati. Bupati? Ya, Berapa pasang nih satu orang nih? 3. 3 pasang ya? Ya. Gimana perasaannya, Dek? Senang kali. Senang kali. Hari ini pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara ingin merayakan Natal bersama anak-anak kurang mampu di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kami sesuai dengan data yang diberikan panitia Okumene, bahwasanya ada 236 anak-anak kita yang kurang mampu untuk dibelikan pakaian agar mereka bisa merayakan Natal dan Tahun Baru di sini. Pantau harga kebutuhan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, Gubernur Edi Rahmayadi menilai saat ini harga-harga bahan sembako di Sumatera Utara masih stabil. Demikian juga ketersediaan stok sampai awal tahun 2023 dinyatakan aman. Demikian disampaikan Gubernur Edi Rahmayadi setelah melakukan pantauan di Pasar Petisah Medan pagi tadi.
Edi didampingi Kepala Perwakilan BI dan sejumlah OPD melakukan dialog dengan para pedagang. Dari hasil pantauan yang didapati, berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, ayam potong, cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan minyak makan relatif stabil. Meski diakui untuk pasar Petisah Medan, harga berbagai kebutuhan pokok seperti ayam potong, telur, dan cabai merah terdapat perbedaan harga selisih Rp1.000 hingga Rp5.000 sedikit lebih tinggi dibandingkan pasar-pasar lainnya di Kota Medan. Untuk itu, Edi berjanji akan memantau penyebab hal ini terjadi. Khususnya untuk komoditi beras, dijelaskan Edi dari laporan Bulog stok aman hingga awal tahun depan. Dengan demikian, Edi menilai untuk saat ini belum perlu dilakukan operasi pasar untuk intervensi harga dengan tidak adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok bahan pokok. Gubernur Edi Rahmayadi menghimbau masyarakat Sumatera Utara untuk tidak panik, berbelanja kebutuhan pokok sewajarnya saja dan tidak mempercayai berita bohong. Sama-sama dengan BI, Bulog, apalagi yang ikut nih, para OPD semua yang berkompetensi di bidangnya. Harga di sini lebih tinggi dibandingkan harga pasar-pasar yang ada di lain Sumatera Utara ini. Tapi saya lihat nilainya masih wajar. Nah, nanti akan kita cek kenapa kok beda pasar di sini dengan pasar-pasar yang pasar sentral, pasar kambing. Berusaha untuk menseragamkan itu. Nilai terkendali, harga terkendali. Dan pasokan juga terkendali, hanya sedikit ikan. Ikan ini karena cuaca sehingga nelayan terganggu. Yang lain berjalan semuanya dan stok terpenuhi untuk sampai Natal dan Tahun Baru dan 3 bulan ke depan. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Guna meningkatkan rasa persaudaraan di antara anggota Parsadaan Siraja Nababat Dohon Boruna, PSNB melaksanakan perayaan Natal di Hotel Danau Toba Medan. Setelah 2 tahun tidak merayakan Natal, Parsadaan Siraja Nabarat Dohon Boruna tahun ini kembali melaksanakan Natal dengan penuh antusias. Yang diikuti Ketua PNSB, Penasehat dan Pengkhotbah.
Tema perayaan Natal mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22b. Sedangkan subtema kiranya kasih Natal dapat mengamalkan rasa persaudaraan yang tulus ikhlas di tengah komparan Sirajana Barat, Kota Medan. Sejalan dengan tema dan subtema, pengkhotbah Pendeta Rosininta Huta Barat MTH menyampaikan agar memaknai perayaan Natal dengan mengaplikasikan wujud kasih di antara sesama, khususnya pada komparan Sirajana Barat. Selain itu, pendeta mengingatkan agar wujud kasih tidak hanya sekedar mengucapkan, tapi disertakan dengan tulus ikhlas. Ketua Persaudaraan Sirajana Barat Dohot Baruna Kota Medan Marnik Sahata Huta Barat mengatakan seluruh anggota PSNB mensyukuri nikmat Tuhan karena saat ini Indonesia khususnya Sumatera Utara sudah terbebas dari COVID-19 sehingga sudah selayaknya dilakukan perayaan Natal untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Sudah lama masyarakat terutama Huta Barat ini sangat antusias merayakan terbebas COVID-19. Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi mengapresiasi perayaan Natal yang dilaksanakan PSNP Kota Medan. Dikatakan setiap orang yang merayakan Natal adalah orang yang memiliki iman. Oleh karena itu, Gubsu berharap seluruh komparan Sirajana Barat Dohot Baruna untuk memaknai perayaan Natal dengan penuh sukacita. Perayaan Natal berarti menunjukkan orang itu beriman. Nah, ini Huta Barat saat ini menyambut datangnya hari Natal. Berarti orang-orang yang beriman. Dengan beriman berarti kita sama-sama mensejahterakan rakyat Sumatera Utara. Perayaan Natal diisi dengan fotum, liturgi, penyalaan lilin, dan lagu pujian bagi Tuhan. Untuk menambah sukacita Natal, PSNB menghadirkan band kenamaan Batak dari ibu kota. Sebagai bentuk kasih Natal, panitia juga menyediakan door prize dengan berbagai aneka hadiah yang menarik. Sementara itu, pemirsa, di Nias Utara, sejumlah umat Kristen diminta selalu memelihara kasih dan terang Kristus di dalam setiap pelayanan dan aktivitas kehidupan. Perayaan Natal pemerintah Kabupaten Nias Utara tahun 2022 dilaksanakan di Gereja BNKP Jemaat Tugalamanu. Umat Kristiani dan seluruh masyarakat daerah itu diminta selalu meneladani kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sifat-sifat kasih tersebut dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan melalui aktivitas dan pelayanan setiap harinya. Eforus BNKP Pendeta Otorite Daki pada khotbahnya menekankan bahwa segala bentuk usaha yang dilandasi dengan kasih dan kecintaan yang sungguh-sungguh akan mampu menghasilkan yang terbaik pula. Hal ini berlaku juga pada sistem dan cara kerja di lingkup pemerintah pada penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pembangunan dan tata kelola keuangan di daerah tanpa adanya penyimpangan dari hukum Tuhan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat pula. Sebagai tujuan pembangunan penuh kasih secara merata bagi seluruh umat yang ada tanpa adanya saling perbedaan. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno membuka preview program paket dokumenter sewilayah Sumatera dan Kalimantan pagi tadi. Preview yang dilakukan bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang penggarapan dokumenter di setiap masing-masing stasiun daerah LPP TVRI. Salah satu film dokumenter preview program paket dokumenter yakni Kusno Jati Diri Soekarno, produksi TVRI Jawa Timur yang menjadi nominasi pada Festival Film Indonesia tahun 2022. Panyua Cikal Bakal Kota Makassar, produksi TVRI Sulawesi Selatan, dan Banuaku, produksi TVRI Sulawesi Barat. Direktur LPP TVRI Iman Brotoseno mengatakan sengaja mengundang roadshow di Sumatera dan Kalimantan untuk menginspirasi tim kreator dari masing-masing stasiun. Dikatakan Sumatera Utara memiliki segudang potensi yang dapat dijadikan paket dokumenter menarik. Untuk itu diharapkan sumber daya manusia yang lebih proaktif dan selalu menggali potensi kemampuan untuk dapat menghasilkan karya-karya menjadi kebanggaan TVRI. Kita melihat potensi
Dan ini maka kita undang teman-teman Jawa Timur untuk sekedar roadshow ke berbagai wilayah di Indonesia, memberikan sharing tentang bagaimana behind the scene, cara pembuatan, sehingga bisa menjadi pemantik buat ajang kreativitas teman-teman di wilayah lain, khususnya di Sumatera Utara ya. Kita lihat di sini, ini otokritik buat teman-teman di Sumatera Utara masih kurang, saya lihat ya, masih kurang kemampuan untuk menggarap sebuah konten, membuat program yang saya katakan memiliki nilai, juga secara hiburan juga punya karakter, dan ini belum kelihatan ya di TVRI Sumatera Utara. Jadi saya berharap nanti ini bisa menularkan semangat ini, dan teman-teman di Sumatera Utara bisa membuat program-program konten-konten yang berkualitas. Dan kalau kita lihat kan banyak sekali kekhasan dari Sumatera Utara yang bisa digali ya, terkait dengan budaya, terkait dengan karakter suku masing-masing di Sumatera Utara, bahkan dari dialek cara bicaranya orang Medan pun kadang-kadang kita udah bisa jadi sebuah konten gitu ya. Nah ini mestinya harus digali bagaimana contoh. Kita lihat ya kayak Naga Bonar segala, dan dari dulu itu kan banyak karya-karya yang mengambil mindset atau mengambil background dari kekhasan di Sumatera Utara gitu ya. Nah ini contoh. Jadi saya berharap teman-teman bisa menciptakan program-program yang berkualitas ya. Untuk mereview paket dokumenter Pusdiklat LPP TVRI mengundang 3 sinias ternama dari Indonesia, yakni Daniel Rudi Haryanto, Fani Kotima, dan Jito Kasilo. Seluruh peserta preview program paket dokumenter sewilayah Sumatera dan Kalimantan mengikuti dengan sangat antusias. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin bersilaturahmi dengan masyarakat melalui kegiatan safari subuh Arafah secara berjamaah di Masjid Agung Kabupaten Karo. Silaturahmi dan sholat berjamaah mengajak masyarakat melakukan perbuatan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan negara. Silaturahmi kegiatan safari subuh Arafah secara berjamaah dihadiri Dandim 0205 Tanah Karo. Sholat jamaah di Kabupaten Karo dalam momen Napaktilas Perjuangan Legend Jamin Ginting sekaligus dalam rangkaian kegiatan Hari Infanteri ke-74 tahun 2022. Kasih bin Rohis Bintal Zaradam 1 Bukit Barisan Mayor Infanteri Zalaluddin Dalimunte dalam tausiahnya menuturkan terkait arti hablum minallah yakni hubungan dengan Allah, sedangkan hablum minannas yakni hubungan dengan sesama manusia. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan bahwa silaturahmi dan ibadah sholat subuh berjamaah merupakan syiar Islam dan berharap para jemaah dapat memfokuskan diri dan berbenah dengan kebaikan. Ambil waktu sholat subuh ini karena waktu kita relatif senggang di hari Minggu ini, sama-sama bersama sholat subuh. Kemudian di sini kita saling membangun silaturahim sesama Muslim, khususnya yang ada di daerah Kampung Jahe. Ya, dengan demikian kita harapkan ini bagian dari ibadah yang kita lakukan. Yang pertama, yang kedua kita membangun silaturahim, yang ketiga ini juga bagian dari syiar Islam yang kita lakukan. Ribuan warga Tapanuli Selatan antusias memadati lapangan pondok pesantren Dar Ibnu Ariza guna menghadiri tablik akbar Dai Kondang Ustadz Abdul Somad. Tablik akbar bersama Ustadz Kondang Abdul Somad Batubara melaksanakan zikir bersama dan muhasabah di akhir tahun 2022. Dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad merasa bangga terhadap lautan manusia yang menghadiri acara tablik akbar. Ustadz Abdul Somad berpesan kepada seluruh para jamaah dan pemimpin Tapanuli Selatan untuk cinta agama dan memelihara agama serta merawat pesantren-pesantren untuk keberkahan. Salah seorang kaum ibu-ibu pengajian zikir dari Desa Tahalak mengatakan merasa senang dengan kedatangan Ustadz Abdul Somad di Tapanuli Selatan menjadi motivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, mirsa, di informasi lainnya, pada kehidupan modern saat ini, pendidikan Islami merupakan faktor penting untuk kemajuan umat dan kemajuan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Ketua MUI Sumatera Utara Maratua Simajuntak saat menghadiri HUT ke-25 Yayasan Pendidikan Safiatul Amalia PSA kemarin. Dikatakan pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua individu agar dapat memiliki pengetahuan yang lebih luas. Pendidikan anak usia dini merupakan sarana untuk peserta didik dalam menggali pemahaman, mengenal serta mengimani ajaran agama. Pendidikan Islam pada usia dini memberikan pemahaman berdasarkan pembinaan agar menjadi generasi berakhlak mulia yang rahmatan lil alamin di masa mendatang. Selain itu beraktivitas dan berkreativitas terhadap berkepribadian yang baik serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab pula. Pendidikan Islam dan pendidikan yang Islami harus kita pahamkan bahwa kalau pendidikan Islam tentu mendidik orang segala ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keislaman. Tetapi pendidikan Islami adalah pendidikan yang memang menyuruh, menuntunkan, mencontohkan, melaudanankan bagaimana pelaksanaan syariat Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka karena itu Safiatul Amalia ini adalah salah satu yang kita melihat mempadukan ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama dan melaksanakannya ajaran-ajaran Islam itu. Nah, kalau kita dengar dari 25 tahun peringatan Yayasan Safiatul Amalia ini, kelas SMP-nya mewajibkan hafal 5 juz Al-Quran. Nah, itu suatu hal yang Islami menurut saya. Sementara itu, Ketua MUI Kota Medan Muhammad Hatta mengatakan bahwa ajaran agama yang diajarkan kepada anak usia dini mengajarkan anak mulai dari pemahaman mengenai ajaran dari sumber utamanya yakni kitab suci, Al-Quran dan juga hadis. Pada saat ini, bangsa dan negara kita, termasuk dunia internasional, membutuhkan sebuah konsepsi pendidikan yang terbaik. Itulah sebabnya maka berbagai teori telah dikemukakan, tapi salah satu di antara keutamaan agama Islam adalah mengutamakan etika, moral, akhlak. Banyak orang pintar, tapi kalau misalnya tidak bermoral, ini akan menghancurkan bangsa dan negara. Inilah kita lihat semacam sekolah Safiatul Amalia dan berbagai tempat yang lain yang mengembangkan sistem pendidikan Islam sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita pada saat ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari Pak. Mari. Ini suka warna air. Wangi banget. Enak. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kapolda Sumatera Utara meresmikan dan melantik pejabat Polres Labuan Batu Selatan di lapangan perkantoran pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan dan menginstruksikan untuk menjaga Kamtibmas terutama hadapi Nataru. Setelah 14 tahun terbentuknya Kabupaten Labuan Batu Selatan, tepat pada Senin 12 Desember 2022, Polres Labuan Batu Selatan resmi berdiri di Tanah Santun berkata bijak, berkarya, serta resmi melantik sejumlah pejabat yang akan bertugas di Polres tersebut. Penyambutan dan pelaksanaan peresmian Polres Labuan Batu ditandai dengan apel pelantikan, pemotongan pita, dan penandatanganan prasasti. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simajuntak menyampaikan bahwa peresmian dan pelantikan pejabat Polres Labuan Batu Selatan atas keputusan Kapolri setelah dilakukan kajian. Saya selaku Kapolda mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan dan masyarakat atas terbentuknya Polres baru ini. Kalau suatu daerah dilaksanakan pemekaran wilayah dengan pembentukan kabupaten baru, maka Polri dalam kesempatan pertama akan segera melaksanakan kajian dan melakukan persiapan untuk mempersiapkan Polres, termasuk proses-proses. Hujan deras sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir dan merendam puluhan rumah serta persawahan warga di Desa Pundanrejo, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Banjir kiriman ini merupakan yang kedua kali terjadi setelah beberapa waktu lalu juga terjadi banjir dan merusak tanggul penahan aliran Sungai Putih dan Sungai Merah. Jebolnya tanggul penahan aliran sungai itu mengakibatkan puluhan hektar sawah dan puluhan rumah warga di desa Dusun 3 dan 4 Desa Pundanrejo terendam banjir. Kepala Dusun 4 Haryadi mengatakan banjir kiriman ini terjadi akibat tingginya intensitas hujan sejak beberapa hari ini dan merendam 40-an rumah dan 70 hektar lahan persawahan. Pemerintah desa belum membangun tenda pengungsian dan dapur umum, namun petugas kesehatan sudah disiagakan di Poskesdes di dusun tersebut. Banjir kiriman yang kedua kali ini dengan ketinggian air selutut orang dewasa dan diperkirakan akan bertambah. Warga sudah dihimbau agar siaga jika air semakin tinggi. Pemerintah desa bersama pihak Kecamatan Tanjung Merawa akan menyiapkan tenda pengungsian dan membuat dapur umum. Kalau keseluruhan Desa Pundanrejo ini 40-50 rumah sehingga sekarang. Harapan kami untuk pemerintah semoga bagaimana caranya supaya nggak terjadi lagi banjir ini. Apakah Sungai Merah dan Sungai Putih dinormalisasi ataukah benteng sungainya ditinggikan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Warga di pesisir Belawan resah sudah 5 hari ini air tidak mengalir ke pemukiman para warga. Sementara itu air laut tidak bisa digunakan untuk masak, minum, dan mencuci pakaian. Warga di pesisir Belawan sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk minum dan kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini sudah dialami warga Belawan di kawasan Jalan Pahlawan lingkungan 13, Kelurahan Belawan, 1 Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga harus mengantri serta mengambil air dipasok oleh PDAM cabang Belawan menggunakan mobil tangki. Salah seorang ibu rumah tangga, Salma, mengatakan mesin pompa penyedot air tawar milik PDAM Medan rusak, hanya menggunakan mesin yang lama. Jika pompa penyedot air tawar rusak, hanya diperbaiki saja. Pihak PDAM tidak menggunakan mesin yang baru pula. Kondisi ini menyebabkan warga kecewa karena setiap bulannya membayar rekening air. Seratusan warga di lingkungan 13 di Jalan Pahlawan Belawan mengharapkan agar PDAM mengganti mesin lama dengan mesin yang baru, sehingga warga mendapatkan air bersih yang tetap mengalir ke pemukiman warga. Mesinnya rusak, tolonglah Pak, mesinnya itu diganti. Jangan itu aja diperbaikinya. Lingkungan 13, Belawan 1 lingkungan 13. Kedepannya untuk kedepannya supaya masyarakat di sini tidak lagi kekurangan air.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Victor Selain menyelenggarakan sosialisasi terkait pentingnya pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan di Gereja Huta Namora SMA Negeri 1 Selain, Kabupaten Toba baru-baru ini. Kegiatan ini diikuti para siswa dan staf pengajar SMA Negeri 1 Selain Huta Namora. Victor Selain yang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terpilih dari Dapil 9 Sumatera Utara mengatakan kita merupakan bangsa yang berbineka tunggal ika, memiliki beragam suku, adat, dan budaya sebagai pemersatu bangsa. Dan Pancasila merupakan landasan bangsa Indonesia. Dikatakan dalam merumuskan Pancasila, para pendiri bangsa memiliki tujuan agar bangsa yang kaya akan latar belakang adat dan budaya ini tetap bisa bersatu dan menjadi bangsa yang kuat. Victor Selain mengingatkan dengan beragam suku, adat, dan budaya, maka sikap toleransi dan saling menghargai sangat penting untuk diterapkan, sehingga terhindar dari perpecahan dan konflik sesama anak bangsa. Azas gotong royong juga merupakan budaya asli bangsa Indonesia, harus tetap diterapkan dalam kehidupan. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari Pak. Mari. Ini Ennya suka warna air. Ah, wangi banget. Ennya. Ini Pak, kasih nasi kakak. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum prenatal dan tahun baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru, para pengrajin kue kering yang ada di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar mengeluh akibat menurunnya omset penjualan kue kering. Berkurangnya omset penjualan kue kering ini dikarenakan para pengrajin kue kering menaikkan harga penjualan lebih tinggi dari harga sebelumnya. Naiknya harga kue kering ini disebabkan harga bahan baku untuk pembuatan kue kering seperti tepung, gula, mentega, dan lainnya juga mengalami kenaikan. Salah seorang pengrajin kue kering, Devi, mengatakan saat ini omset penjualan kue kering mengalami penurunan hingga mencapai 30% dari tahun sebelumnya. Para pengrajin kue kering berharap agar bahan baku untuk pembuatan kue dan harga kebutuhan pokok lainnya yang saat naik dapat normal kembali.
agar para pengrajin kue dan usaha lainnya dapat menyesuaikan harga untuk mengembalikan omset penjualan yang berkurang karena harga bahan baku tinggi. Saat ini harga kue kering Kota Pematang Siantar berkisar antara Rp85.000 hingga Rp125.000 per kilogram dan tergantung dari jenis dan bahan baku kue kering tersebut. Kalau omset penjualan udah pasti menurun ya, karena bahan-bahan kan sekarang ini mengalami kenaikan harga bahan baku seperti tepung, mentega, gula, dan yang lain-lain. Jadi kami menaikkan harga walaupun sedikit, dan itu pun berpengaruh dalam proses penjualan, jadinya mengalami penurunan omset. Nah pemirsa, sepekan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, para pemudik di Kota Medan mulai memadati stasiun bus Makmur dan Halmahera yang tercatat sebanyak 500 tiket telah terjual sejak 2 hari terakhir sepekan jelang libur Nataru. Antrian dan kerumunan sejumlah pemudik pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 mulai terlihat di loket penjualan tiket Pulbus, Makmur, dan Halmahera di Jalan Sisingamaraja, Medan siang tadi. Mulai dari siang hingga sore hari, para pemudik terus berdatangan untuk membeli tiket dengan tujuan perjalanan Duri, Dumai, Bangkinang, dan Pekanbaru Riau. Sementara untuk harga tiket jelang libur Nataru saat ini belum mengalami kenaikan juga. Humas Stasiun Bus Tinton Hutapea mengatakan bahwa kepadatan jumlah penumpang di Pulbus Makmur dan Halmahera ini terjadi sejak 2 hari ini tercatat kenaikan mencapai 30 hingga 40% dari jumlah biasanya. Dibandingkan biasanya kurang lebih 30% udah ada naik lah beberapa hari ini. Ya dibanding tahun kemarin mungkin kan ya tahun inilah mungkin lebih ini ya. Tahun kemarin kan masih covid itu ya. Jadi mungkin sekarang ya lonjakannya ada, cuman kita belum bisa pastikan juga seberapa besarnya kan. Di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, terdapat sumber air panas di tengah perkebunan kelapa sawit milik warga. Sumber air panas ini berasal dari bekas sumur bor milik perusahaan penambangan minyak bumi tahun 1980 silam. Asal mula air panas tersebut berasal dari dasar bumi, bermula dari sebuah pipa yang dahulunya merupakan bekas sumur bor milik perusahaan tambang minyak. Sejumlah warga berusaha membuka pipa tersebut. Setelah terbuka, seketika air yang sangat panas langsung menyembur keluar dari pipa. Air panas tersebut mampu merebus telur ayam hingga masak. Namun air itu tetap dibiarkan keluar dan mengalir ke parit-parit di perkebunan sawit yang ada di sekitarnya. Namun di saat musim kemarau, warga juga memanfaatkan air panas tersebut untuk kebutuhan MCK. Sebelum digunakan, air terlebih dahulu didinginkan dengan cara dialirkan dan ditampung di dalam bak. Salah seorang warga, Yatiman, menyebutkan asal mula air panas tersebut berasal dari satu perusahaan tambang pengeboran untuk mendapatkan minyak mentah. Namun minyak yang dibor ternyata masih muda dan yang keluar dari sumur berupa air panas. Selanjutnya pihak perusahaan menutup pipa sumur. Setelah bertahun-tahun, masyarakat sekitar membuka pipa tersebut dan air panas muncul ke permukaan hingga sekarang. Ambil minyak karena posisinya itu masih muda, posisinya kan, jadi yang keluar air panas. Jadi dulu ditutup sama orang itu di pagar. Jadi bila itu besinya dipotong sama masyarakat. Potong, jadi air itu meluap, Pak. Meluap keluar deh, Pak. Keluar, itulah jadi ceritanya jadi air panas. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kota Rantau Parapat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Aktivitas pembelian dan penjualan perhiasan emas di Pasar Gelugur Kota Rantau Parapat masih relatif stabil. Masyarakat Labuan Batu merupakan penghasil dari pertanian kelapa sawit dan petani kebun karet terlihat meski ada kenaikan harga emas di pasaran, namun antusias masyarakat di Kota Rantau Parapat penjualan emas masih relatif stabil. Menjelang datangnya perayaan Natal dan Tahun Baru, minat masyarakat dalam membeli setiap harinya mengalami kenaikan meski harga emas dalam tiap gramnya mengalami kenaikan mulai 10 hingga 20%. Pedagang toko emas Tommy menjelaskan
menjelaskan bahwa sudah hampir sebulan terakhir ini harga emas di pasaran kota Rantau Perapat mengalami kenaikan. Kenaikan harga emas London dijual seharga Rp800.000, kini mengalami kenaikan mencapai Rp900.000 per gramnya. Kita baca dari populasi di sini di Labuan Batu ini boleh katakan hasil otonomi daerah. Di sini kan penghasilan masyarakat kan sawit, karet. Kalau harga sawit bagus, karet bagus, mungkin daya beli orang lebih kuat. Ya, pemirsa, informasi dari Kota Rantau Perapat tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udranda Rolinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.